Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat petang bagi para mahasiswa FEB Udinus sekalian. Kita bertemu kembali di kuliah online melalui rekaman YouTube untuk mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Pada pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas tentang modul keempat MS Excel yang telah dibagikan. Dan ini mencangkup fungsi finansial. Untuk fungsi finansial di modul keempat ini, kita akan membagi menjadi dua pertemuan, minggu ini dan minggu depan. Tapi untuk minggu ini kita akan membahas tentang dua fungsi finansial, yaitu fungsi time value of money dan fungsi payment atau pembayaran hutang. Nah, di sini saya akan membagi rekaman video menjadi dua. Untuk rekaman video kali ini, saya akan menjelaskan serta memberikan contoh dan memberikan tugas latihan pada kalian terkait dengan fungsi time value of money atau bahasa Indonesianya adalah fungsi nilai waktu uang. Video kedua nanti akan membahas tentang fungsi finansial terutama dalam hal pembayaran utang, ya. Oke, jadi ini materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari, sudah kalian lakukan praktiknya secara manual di mata kuliah Matematika Ekonomi semester 1. Yaitu materi yang ya sebelum UAS itu harusnya ada fungsi ini. Harusnya diajarkan, ya. Kalau nggak diajarkan, berarti ya kalian belajar ya sekarang. Karena apa? Fungsi time value of money ini ya baik ilmu secara teori, kemudian cara pengerjaan manual dan cara mengerjakan melalui Excel itu akan sangat membantu kalian untuk melewati mata kuliah di semester 3 sampai dengan semester 5. Dan kalau kalian nanti kelak mengambil konsentrasi keuangan untuk skripsi, nanti ada mata kuliah konsentrasi yang juga akan membutuhkan pengetahuan dan praktik nilai waktu uang. Ya, jadi materi ini termasuk materi yang ya panjang umur sekali. Dan nanti kalian akan lihat ya, dan kalian akan paham bahwa ilmu nilai waktu uang ini itu sebenarnya mendasari kita melakukan kegiatan ekonomi, mendasari kita dalam hidup sehari-hari. Dan kalau kalian bisa mencapai tingkat tertinggi dari konsep ini, kelak nanti kalian mau kerja jadi apapun, ya, kalian tidak akan mengalami kesalahan kehidupan finansial. Ya, tapi itu nanti ya, kita akan bahas dulu sebenarnya ini apaan sih. Kalau dari segi definisinya, time value of money atau nilai waktu uang itu sederhananya adalah kan berdasarkan waktunya. Kenapa kok nilai uang berbeda berdasarkan waktunya? Jawaban singkat ada, yaitu inflasi. Jawaban panjang nanti semester 3, manajemen keuangan. Ya, intinya adalah karena kita mempunyai musuh ekonomi yang bernama inflasi, ya, maka kita harus selalu berpikir ini uang harus digunakan, ini uang harus kudapatkan secepat mungkin atau selambat mungkin. Ya, jadi dengan memahami fungsi ini, kalian akan bisa berpikir secara logis. Sebuah uang itu kalau dikeluarkan itu lebih baik secepat mungkin atau selambat mungkin. Dan uang kalau masuk ke kantong kita, itu sebaiknya secepat mungkin atau selambat mungkin. Secara matematis. Ya, lebih jauh lagi, kalau kita mempunyai bisnis, ya, jadi ini ada hubungannya dengan kita sebagai personal, dan ini ada hubungannya kalau kita misalnya ya memiliki bisnis. Apalagi harus dihitung semakin disiplin, ya, nggak boleh salah
Apalagi ada fungsi time value of money, bahwa kita berbisnis karena kita ingin mengalahkan inflasi. Hakikatnya seperti itu. Ya. Nah, misalnya ya, jika kita memiliki uang 1 juta, maka ini akan berbeda dibandingkan kita. Ya. Mungkin kalian agak formal, ada gini aja ya. Coba kalian sebelum pandemik ini ya, kalian kalau jajan di dekat kampus ya, mau mie ayam atau mungkin ayam geprek ya, itu kira-kira habis berapa saat ini? Ya, kalian kan masih semester 2 biasanya yang melihat video ini. Kira-kira habisnya berapa? 10.000, 11.000, 13.000, ya. Mungkin misalnya dengan uang 13.000, ya, dapat ayam geprek, nasi sepuasnya, dan es teh jumbo misalnya. Nah, sekarang saya tanya ke kalian. Nanti kalau kalian skripsi 4 tahun lagi ya, kalian yakin nggak bahwa warung ayam geprek tersebut masih menjual paket yang sama dengan harga 13.000? Ya, atau dibalik misalnya. Dulu waktu SD, kamu makan soto di depan SD-mu misalnya, atau kamu jajan bakso bunder-bunder kecil, ya, 5.000 dapat 10 bakso kecil misalnya. Tetapi ya, kamu sekarang tahu bahwa pas kuliah kamu ke SD-mu dulu mau beli 10 tusuk bakso, terus kamu kasih ke penjualnya 5.000, kamu diketawain. Penjualnya akan bilang, wah sekarang harganya naik, sekarang harganya 10.000. Nah, pertanyaannya adalah, apakah barang tersebut semakin mahal atau nilai uang kita yang semakin turun, semakin tidak berharga? Ya, semester 3 nanti, ya, kamu akan lebih dikencangkan lagi konsepnya bahwa inflasi itu bukan barang semakin mahal, bukan, tetapi nilai uang, mata uang lebih tepatnya, ya, itu semakin menurun. Artinya bodoh, bodoh kalau kita ya bersikeras menyimpan uang kita selama mungkin, itu bodoh. Karena bukan berarti kita jadi kaya, enggak. Nominalnya kita emang semakin bertambah, tetapi daya beli kita semakin rendah, itu inflasi. Dan oleh karena itulah kita harus belajar time value of money. Bahwa karena uang ini tidak boleh ngendon di satu tempat, ya, disimpan di tabungan, disimpan di celengan, disimpan di kolong tidur, itu tuh salah. Oleh karena kita harus menggunakannya. Dalam bentuk apa? Bisnis, investasi. Nah, bisnis investasi apapun itu akan selalu melakukan penghitungan time value of money. Nah, time value of money itu penghitungannya cuma ada dua, yaitu kita memperkirakan yang namanya future value, ya, atau nilai masa depan, atau kita melakukan yang namanya penghitungan present value atau nilai sekarang. Perbedaannya apa sih? Jadi gini, perbedaannya di sini kan bisa baca sendiri ya. Tapi gini aja deh. Saya pakai penjelasan saya aja sendiri. Future value itu dipakai kalau kalian ya saat itu melakukan sebuah kegiatan dan kegiatan tersebut itu cirinya begini. Ya. Terus kita penasaran, nek aku ngelakuin iki, sesuk aku bakal piye? Ya. Jadi hubungan sebab terus akibat. Tapi kalau present value ya, ya kan bisa baca sendiri ya di sini. Kalau present value intinya adalah kita itu mengandaikan bahwa kita tuh wah aku akan jadi ini. Wah, besok 10 tahun lagi aku harus punya rumah. 10 tahun lagi aku harus bisa nikah. 10 tahun lagi aku pengen punya duit segini. Permasalahannya, kalau aku pengen 10 tahunnya begitu, sekarang apa yang harus kusiapkan? Itu present value.
Ya, jadi itu perbedaan future value dan present value berdasarkan pemahaman. Sedangkan yang ada di modul ini itu adalah definisi. Ya, kalian mudeng yang mana, penjelasan saya atau penjelasan di modul ini, terserah, silahkan, saya nggak peduli. Yang penting kalian mudeng. Ya, kalau masih nggak mudeng, silahkan tanya saya. Ya, oke, kita mulai di future value. Ya, jadi future value itu memiliki fungsi finansial, ya, yang seperti ini. Ya. Equal FV, FV itu dari kata future value. Ya, kurung buka, rate, koma, kalau saya titik koma, ya, NPR, titik koma. Nah, kalau rate dan NPR ini wajib, ya. Sementara PMT, PV dan tipe, ya, PMT itu payment, ya, PV itu present value. Tipe itu ya tipe pembayaran, argumen opsional. Ya, jadi ketiganya ini, PMT, PV dan tipe itu tipenya opsional. Sementara rate dan pair itu harus ada datanya. Jadi, kalau di soal tidak ada yang namanya rate, tidak ada yang namanya n-pair, itu soal cacat. Tetapi, ya, kalau misalnya soal tersebut hanya ada PV, tapi nggak ada PMT, normal. Atau hanya ada PMT, tapi nggak ada PV, itu normal. Tapi kalau dua-duanya nggak ada, ya berarti soal itu cacat. Ya, nah, mungkin bingung ya, pasti bingung ya. Nanti kalau ada contoh nanti pasti mudeng ya. Nih, coba kita lihat rate itu apa sih? Rate itu biasanya itu nilai suku bunga. Walaupun ya definisi ini mengacu pada contoh aja. Sebenarnya yang nama rate itu ya yang penting persentase gitu loh. Bisa persentase suku bunga, bisa persentase inflasi, bisa persentase apapun ya. Yang penting ini mewakili sesuatu persentase yang akan membuat nilai uang ya itu mungkin bisa turun atau mungkin bisa naik. Intinya itu ya. Jadi hati-hati memahami ini karena nanti semester 3, semester 4, semester 5 ya, kamu akan berhadapan pada masing-masing satu mata kuliah ya yang akan mewajibkan kalian tuh ngerti cara pakainya ini ya. Kemudian n-pair. N-pair itu terdiri dari kata n dan huruf pair. Ya, jadi n dan pair. N itu kan kalau di matematika kan mewakili kata-kata jumlah kan. Sementara pair itu dari kata-kata periode. Ya, ini mengacu pada jumlah periode pembayaran selama masa pembayaran. Walaupun ya ini kan penjelasan di modul. Saya lebih suka menyebutnya hanya sebagai pada jumlah periode. Konteksnya apa? Terserah. Kalau konteks soalnya adalah kita tuh melakukan pembayaran, ya berarti kan konteksnya pembayaran. Kalau kita melakukan yang namanya nabung, berarti kan konteksnya nabung. Ya kan? Kalau kita menerima uang, berarti kan konteksnya adalah menerima uang. Seperti itu. Ya. Jadi kan fokusnya sini aja ya, jumlah periode. Konteksnya apa? Tergantung soal. Ya. Terus kemudian PMT, opsional dan tidak wajib dimasukkan. Ya. Mengacu pada jumlah pembayaran tiap periodenya. Ya, ibarat kata misalnya ya, kalau misal nabung berarti nabungnya yang rutin. Kalau misal terima gaji berarti gajinya yang rutin. Kalau misalnya bayar utang berarti bayar utangnya rutin. Seperti itu. Ya, itu kalau kalian punya angka dan model angkanya tersebut itu terjadi berulang kali begitu. Nah, di sini ada catatan lagi. Bila nilai PMT tidak ada atau tidak dimasukkan, maka nilai dari argumen PV harus ada. Ya, jadi ini sebenarnya menggambarkan hubungan yang substitusional, ya, PMT dan PV. Karena pembayaran adalah arus negatif, maka harus dimasukkan negatif. Nah, nanti tergantung, sekali lagi ya, tergantung konteksnya. Kalau memang kasus yang ada di soal itu adalah sesuatu yang membuat kita keluar uang dari dompet kita, ya, maka angka tersebut kita tambahkan negatif. Nanti akan saya kasih tahu. Kenapa kok kalau nggak dikasih negatif bakal lucu nanti hasilnya. Ya. Kemudian PV atau present value. Ini adalah juga sama, argumen opsional. Ini mengacu pada nilai anuitas masa sekarang. Biasanya kan banget ya.
Tapi istilahnya kalau bahasa awamnya adalah sekarang kamu punya uang berapa, ada gitu aja. Ya, sekarang. Jadi kata kuncinya adalah sekarang. Saat ini kamu punyanya uang berapa? Titik itu aja. Gampang ya kalau awam ya. Ya emang gitu. Terus kemudian tipe ya, ini merupakan argumen opsional yang tidak wajib dimasukkan yang mengacu pada waktu pembayaran apakah ya, bila nilai tipe tidak kalian masukkan, jadi kalau tadi kalian misalnya rate and pair dimasukkan, terus kemudian PMT atau PV salah satunya dimasukkan, terus kemudian kalian lupa nulis ini terus langsung kurung tutup, maka Excel akan menganggap bahwa kita ya memasukkan perhitungan bahwa future value-nya ini ya didasarkan pada pembayaran yang terjadi di setiap akhir periode atau nol ya. Oke, contohnya ya, jika Anda memiliki uang 1 juta kemudian berencana untuk menginvestasikannya dengan per tahun per tahun, nah, jawabannya ini ya. Nah, di sini saya sarankan ya, ini saya sarankan bahwa kalian ketika menemukan contoh soal yang berhubungan dengan future value atau present value, maka kalian setidaknya membuat yang namanya tabel, ya, tabel pendataan, ya. Jadi kalau di sini sudah saya ini buatkan nih, ya, tabel ini, ya, rate, period atau NPR, PMT, present value, tipenya 0 atau 1 dan future value, ya. Jadi tabel ini tuh sifatnya paten. Ini bisa digunakan untuk kita mencari present value dan kita juga bisa gunakan untuk mencari future value. Sifatnya sangat paten, urutannya sengaja seperti ini. Karena bahkan kalau kalian ya beli kalkulator finansial dan sudah diajari bagaimana caranya pakai kalkulator finansial, kalian akan tahu bahwa kita tuh sebenarnya tuh ngopi paste sistem dari kalkulator finansial sebenarnya. Ya, kalau kalian punya duit banyak ya silakan beli itu. Tapi kalau nggak punya duit banyak, kalian kan punya Excel, ya seperti itu. Ya, nah, kita lihat rate, period, PMT, PV, tipe, dan future value. Oke, coba kita lihat soalnya seperti apa. Kita memiliki uang 1 juta. 1 juta ini saat ini atau kelak? Saat ini, ya. Karena kalimat selanjutnya adalah kemudian berencana untuk menginvestasikannya. Berarti kan ini kan rencana kita di masa depan. Sementara uang 1 juta ini berarti artinya saat ini. Berarti 1 juta ini present value atau future value? Ya present value, nilai sekarang. Ya, karena nilai sekarang, maka masukkan di sini 1 juta. Oke, ini saya kasih angka ya, angka yang tanpa minus ya, sehingga kalian tahu kenapa kok disuruh pakai minus nantinya. Oke, terus bunga per tahun adalah 10%. Ya, berarti kan rate ya. Rate-nya adalah 10%. Oke, saya ini aja. Saya ini ya. Oke, saya copy aja di sini. 10%, terus kemudian ini tadi 1 juta tadi ya. Oke, selama 10 tahun. Berarti periodnya adalah 10. Nah, biasanya untuk kalian berhati-hati, kan masukkan aja seperti ini di sebelahnya, ya. Per tahun, misalnya ya. Terus ini berarti tahun. Oke, jadi sebelum kalian mulai hitungan, ya, sebelum kalian mulai melakukan fungsi finansial, cek dulu, itu sudah setara atau belum dimensi waktunya. Ya. Jadi kalau ini misalnya soalnya itu memang cenderung mencari tahun-tahun, maka pastikan kedua-duanya itu dimensi waktunya sudah dalam bentuk tahun. Kalau ternyata tahun ini bulan, ya, atau ini tahun terus ini bulan, ya, coba cek soalnya lagi. Soalnya menuntut kita mengerjakannya berdasarkan dimensi waktu apa. Tapi karena ini hanya sekedar contoh, maka kita anggap aja per tahun, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah uang yang akan terkumpul nanti? Ya, berarti kan tinggal nyari future value-nya kan? Ya udah. Oke, rate sudah ada, ya. Yang wajib ada. Terus ini juga wajib, ada. Payment, tidak wajib,
nggak ada, ya nggak apa-apa. Ya, tapi pastikan present value-nya ada. Ya, di sini present value-nya ada, maka sudah memenuhi syarat. Tinggal tipenya apa? 0 apa 1? Coba kita lihat lagi. Nah, di sini kan nggak ada ya, nggak ada keterangan apakah investasinya itu di awal atau akhir tahun, ya kan? Nggak ada keterangan kan? Nah, kalau nggak ada keterangan, anggap aja 0. Ya, oke, kita mulai. FV, ya, future value, rate-nya ini, ya, rate-nya pasang di sel ini, D13 kalau saya, titik koma, ampere, 10, PMT tidak ada, ya. Kalau tidak ada, sebenarnya kan boleh kayak gini ya. Kalian klik sel yang kosong ini atau kalian langsung aja titik koma lagi, ya. Terserah, oke, terserah. Kemudian present value-nya 1 juta. Tipenya apa? 0 ini, ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kok hasilnya minus, Pak? Nah, itu karena kalian tidak memberikan angka negatif di 1 juta ini. Coba kalau kita berikan negatif. Nah, sekarang kan bukan merah lagi tapi hitam, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, emang negatif itu buat apa, Pak? Negatif itu adalah kalau uang tersebut keluar dari kantong kita. Ingat, kegiatan investasi, ya, itu artinya kan seolah kita awalnya kan di dompet kita ada 1 juta. Terus kemudian kita menginvestasikannya. Berarti kan kita seperti melakukan kontrak yang membuat uang kita akan bertambah banyak. Tetapi kontrak tersebut, ya, syaratnya adalah uang 1 juta tersebut diserahkan ke pihak yang akan mengelola. Ya, intinya kan berarti kalian keluar uang 1 juta dari dompet kalian kan. Nah, kalau uang keluar itu sesuatu yang membuat kalian minus atau plus. Ya, prinsipnya kan ya kalau ada uang keluar ya minus. Ya, jadinya seperti ini. Harus ditambah sehingga kelak ketika hasil investasinya 10 tahun kemudian dikembalikan ke kita, ingat, sebesar 2,5 juta ini dikembalikan ke kita. Kita berarti kan mendapat uang masuk. Uang masuk itu membuat kondisi kita plus atau minus. Plus kan? Ya ini. Jadi kita berani untuk mengeluarkan uang berada pada kondisi minus supaya kelak kita mendapatkan kondisi plus yang lebih banyak daripada kalau kita nyimpen uang 1 juta di kolong tempat tidur. Itu. Paham ya sampai sekarang ya bagaimana cara menggunakan tabel ini, bagaimana cara menggunakan rumus future value, bagaimana cara memahami mengapa harus dikasih negatif, ya seperti itu. Oke, coba ini ada contoh dua lagi ya. Jika seseorang saat ini mendepositkan uang sebesar 20 juta dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Oke, coba kita ini aja ya, kita hapus dulu semua. 20 juta. Saat ini berarti ya, 20 juta. Jadi orang tersebut ya, itu rela untuk mengeluarkan uang 20 juta disimpan ke produk deposito. Ya. Rate-nya berapa? 8% per tahun, ya. Terus selanjutnya setiap awal tahun, ingat nih kata-kata kunci sebenarnya ya. Setiap awal tahun, ya. Kata kuncinya ada dua. Kata kuncinya adalah setiap dan awal tahun. Kalau ini ada awal tahun, berarti kan kita ngomong tentang tipe, ya. Ada 0, ada 1. 0 itu untuk apa ya? Untuk menggambarkan bahwa kita tuh terjadinya tuh akhir periode. Sementara 1 tuh awal periode. Nah, tadi kan awal tahun. Ya berarti 1, ya. Tipenya 1 nanti. Oke. Terus ia menambahkan depositonya sebesar 1 juta. Jadi 1 juta itu adalah setorannya dia setiap awal tahun. Ya berarti kan misalnya ya tahun ini sudah 20 juta. Terus kemudian tahun depan dia ngeluarin uang 1 juta lagi.
Tahun depannya lagi, ngeluarin uang 1 juta lagi. Tahun depannya lagi, ngeluarin uang 1 juta lagi. Terus. Sampai tahun ke-5. Ya, berarti ini ya, periodenya adalah selama 5 tahun. Sementara di sini ada kata-kata dia melakukan komitmen. Mengeluarkan uang 1 juta dari dompetnya, masukkan ke deposito. Berarti 1. Jangan lupa minus ya. Oke. Nah, Pak, kalau ini semua dua-duanya ada emang boleh? Ya boleh. Karena apa? Nah ini apa nih? Ini kan sifatnya opsional kan? Kalau ada semua boleh nggak? Ya boleh. Gitu. Ya. Oke, kita coba hitung. Future value. Nah, ini kebetulan komplit. Enak ini. Rate 8%. Titik koma. NPR 5 tahun. Terus kemudian PMT minus 1 juta. Present value minus 20 juta. Tipenya 1. Hasilnya adalah 35.722.000 sekian. Ya, seperti itu. Bandingkan aja ya. Jadi misalnya kalau setiap tahun kita misalnya nabung di kolong tempat tidur misalnya 5 juta kan jadinya 5 tahun kan. 5 juta tambah 20 juta berapa? 25 juta. Nah, daripada disimpan di kantong tempat tidur, di kolong tempat tidur, kenapa kalian nggak investasi? Kalian jadi lebih kaya 10 juta rupiah. Ya. Jadi saya harap semoga kalian tertarik untuk berinvestasi. Ya, nah masalah cara berinvestasi yang benar seperti apa ya kan bisa tanya-tanya ke saya ya. Saya harap materi ini tuh bisa untuk membangkitkan insting dan keinginan kalian dalam investasi ya, karena erat sekali kaitannya dengan investasi materi ini. Oke, ini ada contoh yang lain lagi ya, contoh yang lain lagi yaitu bagaimana kalau ternyata nggak ada present value tapi adanya PMT payment ya bisa aja ya. Misalnya nih ya, Biami mendepositikan uangnya di bank setiap awal tahun sebesar 2 juta, sebesar 10% per tahun. Berapa total uang Biami 5 tahun? Oke, kita ulangi lagi ya. Rate-nya adalah 10% per tahun. Periodenya adalah 5 tahun. Terus kemudian setiap awal tahun sebesar 2 juta. Berarti kan berulang-ulang 2 jutanya. 2 juta setiap awal tahun. Berarti tipenya 1. Di sini tidak ada komitmen di awal present value. Berarti 0. Oke, ya. Nah, coba kita lihat future value-nya berapa. Rate, kemudian NPR, kemudian payment, kemudian PV, kemudian tipe. Oke ya, jadi hasilnya adalah 13.431.220 rupiah. Nah, ini mau saya ngomong dulu ya. Ini hasilnya 12 juta karena dia salah ya. Dia salah memasukkan ini. Ya, memasukkan bahwa tipenya itu 0. Padahal 0 itu apa? Akhir tahun. Nah, di sini kan ngomongnya awal tahun ya, harusnya 1 ya. Tapi kalau ternyata soalnya akhir tahun, ya berarti ini benar juga. Itu ya. Jadi ini adalah jika soalnya akhir tahun, sedangkan ini adalah jika soalnya ngomongnya adalah awal tahun. Tapi dari sini kan bisa menyadari dampaknya enggak? Di sini kan intinya kan kita berbuat sesuatu kan. Berbuat sesuatu yang intinya tuh kita ingin supaya uang kita bertambah. Di sini contohnya adalah hasilnya ketika kita menunda sampai akhir tahun baru mulai. Sementara ini adalah hasilnya ketika kita nggak nunggu-nunggu. Jadi begitu langsung masuk, kita punya niat langsung action. Coba, ini 12,2 juta hasilnya, ini 13,4 juta hasilnya. Kesimpulannya apa? Kalau kita mau action dan ingin mendapatkan hasil positif, sejak awal kita harus action. Ya, karena hasil yang bisa kita dapat itu pasti lebih besar daripada orang yang menunda-nunda actionnya. Ya, seperti kata peribahasa bahasa Indonesia ya, bahwa
ayam ya yang bangun lebih pagi itu akan mendapatkan cacing yang lebih gemuk, early bird istilahnya. Ya, jadi kata-kata peribahasa, kata-kata motivasi bahwa action, action, action itu nggak cuma sekedar motivasi tok. Secara matematika itu sudah dibuktikan, ya. Pembuktiannya ini, ya itu. Oke, ya, paham ya? Kemudian present value, ya present value sebenarnya juga sama, ya sama dengan future value, ya yaitu punya rate, punya NPAR, punya PMT, punya nah ini. Kalau future value, variabel keempatnya itu present value. Tapi kalau di sini sekarang kita present value, variabel keempatnya adalah future value. Sifatnya sama persis dengan yang di atas tadi. Oke, contoh langsung aja ya. Ini saya hapus lagi. Edi menabung uang secara rutin setiap bulan. Oke, ini ada kata-kata secara rutin ya. Berarti kita pasti akan mengisi PMT pasti ya. Yaitu 2 juta rupiah selama 5 tahun. Dengan suku bunga 5%. Ini kalau nggak ada kata-katanya berarti per tahun ya. Gitu. Nah, sekarang berapa nilai tersebut sekarang ini? Dulu suku bunga per tahun ya 5% per tahun. Sementara periodenya adalah 5 tahun. Terus paymentnya apa nih? 2 juta rupiah tapi setiap bulan. Nah, ini sebenarnya akan menjadi rumit, tapi kita coba dulu dan tolong fokus dulu ke sini ya. Jadi 2 juta ya. Ini saya kasih kata-kata per bulan. Nah, coba kita lihat. Di sini kita punya dimensi waktu per bulan. Sementara di atasnya itu dimensi waktunya tahun. Nah, kan tidak cocok. Terus gimana caranya? Ya. Nah, caranya begini, ya. Caranya begini. Karena kita fokus kepada hasilnya, ya. Kita fokus kepada hasilnya, maka kita kan fokusnya ke rupiah. Berarti yang harus disesuaikan itu adalah sesuatu yang bukan rupiah. Jadi kita nurut ini, ya, nurut ini. Karena present value itu kan pasti dalam bentuk rupiah. Sementara future value kan juga dalam bentuk rupiah. Ini kan padanannya, ya kan? Ini kan padanan, ya. Jadi 5% per tahun harus diganti atau dikonversi menjadi bulan. Nah, sekarang saya tanya, setahun ada berapa bulan? 12 bulan kan? Nah, 5% ini kan 5% per tahun. 5% per tahun sama dengan titik-titik per bulan. Gimana cara nyarinya? Logikanya ya, angkanya lebih besar atau lebih kecil? Ya, yang benar adalah lebih kecil. Karena apa? 5% itu kan per tahun, per 1 tahun kan? Nah, padahal di sini setahun ada 12 bulan. Maka harusnya 5% dibagi 12. Ini saya dua angka bilang koma. Nih, 0,42% per bulan. Nah, ini periodenya juga harusnya ya bukan tahun, tapi dalam bulan. Kalau 5 tahun, berarti 5 tahun setara dengan berapa bulan? Berarti kan 5 dikali 12 bulan kan? Ya udah, 5 dikali 12. Sudah sama belum nih? Per bulan, bulan, per bulan. Sementara per bulan di sini merupakan acuan. Benar ya? Terus ada lagi ini apa nih? Setiap bulan, tapi nggak ada kata-kata awal dan akhir ya. Berarti kita anggap tipenya 0 ya. Tipenya 0. Sementara kita ya itu kan tidak mencari future value. Kita kan mencari present value. Maka future value-nya juga 0 ya. Oke, jadi berapa present value-nya sekarang? Coba kita hitung. PV kurung buka, rate-nya ini sudah dalam bentuk bulan, N periodenya segini sudah dalam bentuk bulan, kemudian payment ini ya, kemudian future value-nya 0 ya,
Dan kemudian tipenya ini. 105.981.412. Oke, saya klikkan aja. Oke. Maknanya apa ini, Pak? Nah, coba kita lihat dulu. Di sini kan ada penjelasannya, ya. Jika dihitung total tabungan, dalam artinya misalnya si Edi ini nabungnya itu di kolong tempat tidurnya, ya kan? Berarti kan 2 juta dikali 12 bulan sama dengan berapa? 24 juta kan? 24 juta per tahun tabungannya. 24 juta dikali 5, ya. Hasilnya adalah 120 juta. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat hasil perhitungan ini 120 juta dibandingkan dengan hasilnya ini 105 juta. Maknanya adalah gara-gara inflasi yang dicerminkan dengan suku bunga bank, kan udah ngerti kan ya? Atau kan belum dapat mata pelajarannya? Bahwa suku bunga bank itu kan ditentukan oleh Bank Indonesia setelah Bank Indonesia tahu berapa inflasi bulan lalu. Belum pernah dapat ya? Ya kalau belum pernah dapat berarti ini ilmu baru. Ya, jadi maka dari itu kalau suku bunga 5% per tahun alias 0,42% per bulan itu juga bisa dianggap sebagai inflasi. Sesuatu yang membuat uang kita semakin tidak berharga dari tahun ke tahun. Artinya apa? Si Edi duitnya boleh 120 juta, tapi sebenarnya uang 120 jutanya itu setara dengan 105 juta di masa sekarang. Maksudnya apa, Pak? Masih nggak mudeng? Begini, ya. Katakanlah si Edi itu pengen beli mobil, ya. Mobil harganya 120 juta. Maunya itu dia itu cash, nggak mau ngutang belinya. Ya nggak apa-apa, orang kok ya, pilihan orang. Dia ngumpulkan 2 juta selama 5 tahun. Per bulan 2 juta, 2 juta, 2 juta sampai jadi 120 juta. Pas dia ke dealer mobilnya, anggap aja mobilnya nilainya nggak pernah turun ya. Dan dia juga nggak ganti tipe. Terus dia ke dealernya. Mas, aku meh tuku mobil ini. Uangnya berapa, Pak? 120 juta. Waduh, nggak bisa. Loh, terus si Edi bakal bingung. Loh, kenapa? 5 tahun lalu harganya 120 juta. Nah, terus kemudian salesman mobilnya akan ngomong bahwa, iya Pak, itu dulu. Nah, sekarang mobil ini ya itu nggak bisa dibeli dengan 120 juta. Bisanya 130 juta misalnya. Kenapa? Kan kalau di mata kita kan, wah kok tambah mahal mobilnya? Bukan. Bukan mobilnya bertambah mahal, tapi uangmu itu meskipun dikumpulkan itu cuma setara dengan 105 juta. Jadi uang 130 jutanya yang dikatakan salesman itu sebenarnya setara dengan 120 juta di masa sekarang. Nah, tapi karena kita nggak beli pada saat ini, tapi kita beli 5 tahun kemudian, dan nilai uang kita kan semakin turun. Akhirnya setaranya cuma 105 juta doang. Seperti itu. Ya, masih mubeng? Gak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah tahu yang namanya berkeluarga, tahu bahwa uang itu penting, tahu bahwa yang namanya penganggaran itu penting, tahu kalau punya anak itu istilah itu beban untuk keuangan, bahagia sih bahagia, tapi beban untuk keuangan, kamu bakal mikir keras dan kelak kamu akan mudeng. Ini buat apa? Ya. Tapi saran saya sebelum kalian harus melewati semua neraka itu, kalian mendingan tahu ini dulu sejak awal. Ya. Memang secara praktek orang lebih mudah paham yang namanya future value. Lebih gampang ya ketimbang orang memahami present value. Ya, itu. Wajar kok, wajar. Kalau kalian masih bingung, wajar. Semester 3 nanti bakal diterangkan lebih lanjut lagi. Semester 4 bakal ada prakteknya lagi. Semester 5 bakal ada SKB untuk menentukan kelayakan bisnis. Kalau kalian masih nggak mudeng cara pakainya di dunia nyata, seenggaknya kalian mudeng cara ngitungnya dulu deh. Ya, begitu. Ya, nggak apa-apa kok, nggak usah malu kalau kalian nggak mudeng kalau yang ini. Ya, saya aja butuh waktu memang. Saya aja lulus S1 aja cuma ngerti caranya ngitung, tapi belum benar-benar ngerti gunanya apa.
sampai saya lulus baru saya mudeng. Nggak apa-apa kok ya. Kita jalani saja kehidupan ini. Oke, ada contoh lagi. Yami mendepositokan uangnya di bank setiap awal tahun. Ya, tapi bedanya ini ada kata-kata awal tahun ya. Jadi ini minus 2 juta ini sudah per tahun ya. Ini saya hapus dulu. Oke, terus kemudian awal tahun berarti angka 1 ya, angka 1 ini. Dengan bunga sebesar 10% per tahun. Ini saya ubah lagi per tahun. Oke. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya, ya ini ya, setelah 5 tahun, ia berharap uangnya menjadi 15 juta. Berarti periodenya adalah 5 tahun. Ya. Sementara kata-kata 15 adalah harapannya situasi tersebut, angka tersebut akan dia terima di masa depan. 15 juta ini adalah future value. Ingat ya, karena ini menerima, berarti bukan minus ya, tapi positif. Jadi, tidak usah pakai tanda negatif. Oke, ini ya. Berarti kita tinggal hitung present value-nya kan? Ya. Oke, coba kita lihat. Present value-nya. Rate-nya 10% per tahun. Terus periodenya 5 tahun. PMT-nya, pembayarannya 2 juta per tahun. Future value-nya 15 juta. Tipenya 1. Oke, hasilnya berapa? 974.088,95 rupiah. Ya, ini minus ya. Sorry, ini masih harus minus juga, sorry ya. Coba kita. Nah, ya. Jadi di sini saya menemukan fakta unik juga ya bahwa meskipun ya kita akan mendapat 15 juta, tapi kalau kita masukkan 15 juta ternyata hasilnya malah jadinya aneh. Cuma 900.000 doang ya. Padahal harusnya ya future value dengan present value itu nggak terlalu beda jauh. Tetapi kalau saya jadi minus kan 15 jutanya, nah ini baru benar. Present value-nya adalah 17 juta 653.550. Oke ya, seperti itu. Oke, nah di sini ada latihan juga nih ya. Latihan, misalkan untuk suatu hadiah sayembara sebesar 25 juta, diberikan pilihan menerima 25 juta nilai tunai sekarang atau menerima 7 juta setiap tahun selama 5 tahun. Mana yang lebih menguntungkan? Bila tingkat bunga 15% per tahun, buatlah lembar kerjanya seperti gambar berikut ini. Oke, ini nggak usah buat latihan, sekarang saya ada latihan buat kalian ya. Tapi ini ya, ini kita bisa memakai ilmu ini untuk menimbang-nimbang. Enaknya kita menerima sekarang atau menerimanya secara berkala setiap tahun gitu. Ya. Berarti kan ini adalah present value kan 25 juta, sementara 7 juta ini yaitu adalah payment-nya. Nah, di sini ada contohnya ya. Contoh bila kita melakukan yang namanya simulasi nilai hadiah undian. Jadi, kalaupun misalnya kita terima hadiah 7 juta, 7 juta, 7 juta, 7 juta, 7 juta 5 tahun, biasanya kan kalau 7 juta kali 5 hasilnya berapa? 35. 35 juta kan dibandingkan 25 juta, itu kan lebih besar 35 juta. Normalnya orang bakal milih mana? 35 kan? Nah, tapi masalahnya ini 7 jutanya setiap tahun, selama 5 tahun. Artinya kita menunggu. Dan ketika kita menunggu, terjadi penurunan nilai mata uang. Maka kita harus pastikan 35 jutanya ini ada masalah apa enggak. Gitu loh. Ya. Maka dari itu kita pakai ini. Ya, pakai ini. 7 juta atau ini saya ini aja ya, saya buat di sini aja. Tahun 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus kemudian nilai hadiah, kemudian nilai tunai yang sebenarnya ya.
Ini aja ya, nanti rumusnya kan kalian bisa tahu sendiri. Tingkat bunga 15%. Saya tahu 15% sini aja ya. Oke. Oke, nilai hadiahnya adalah 7 juta. Kita lihat present value ya. Rate-nya berapa? 15% ya. Value-nya berapa? 1, ya kan? Terus PMT-nya berapa? 7 juta ya. Jangan lupa ya, kita kan menerima, berarti kita minus ya. Future value tidak ada, skip. Tipenya apa? Ya kalau tidak disebutkan, berarti kita ngomongnya adalah 0 ya. Ini ada disebutkan apa enggak ya? Enggak ada ya, berarti hanya atas tahun. Berarti asumsinya adalah awal tahun alias 0. Oke. Nah, coba kita apa namanya ke sini lagi ya, kita lihat lagi present value, rate-nya berapa, NPR-nya ini, kemudian PMT-nya ini, terus future value, future value nggak ada, type-nya 0. Oke ya, nanti kalau sebagai ini aja ya, F4 aja biar nggak kelamaan. Oke ya, nah sekarang kita lihat 7 juta, 7 juta, 7 juta, 7 juta, 7 juta. Nah, sekarang kita lihat. Ketika mendapatkan 7 juta yang kelima, ternyata nilainya itu cuma setara dengan 23 juta. Nah, sekarang, dibandingkan dengan 25 juta, nih, coba. Kalian milih mana? Kalian bakal terima uang 7 juta secara sampai dengan 5 tahun ke depan, atau kalian lebih menerima uang 25 juta sekarang? Ya. Karena begini, kalau kalian terima 35 juta 5 tahun kemudian, bahkan secara berturut-turut aja ya, kayak gini ya, itu nanti ujung-ujungnya kita hanya bisa membeli sesuatu yang nilainya setara dengan 23 juta di masa sekarang. Ya mending aku langsung terima 25 juta sekarang lah. Ya, soalnya apa? Ya kan aku istilahnya kan punya semacam keuntungan tidak terlihat sebesar 1,5 jutaan ketika kita memutuskan menerima uangnya sekarang juga ketimbang nyicil ya. Nah, di sini saya mau cerita dikit bahwa ini sebenarnya ya mau menceritakan pada kita tentang realita yang dihadapi oleh orang tua kalian nanti ya, kalau pensiun, yaitu dana pensiun. Coba nanti habis ini tanya ke orang tua kalian. Orang tua kalian tuh perusahaannya atau kalau misalnya pegawai negeri ya, itu coba tanya deh, ada dana pensiun nggak yang dikelola oleh perusahaannya? Dan kalau ada, tanya ke perusahaannya, coba bapak atau ibunya. Apakah perusahaannya kelak kalau bapak ibu kalian sudah pensiun, memberikannya itu sekaligus semua akan diberikan dana pensiunnya atau diberikan per bulan? Biasanya kebanyakan dana pensiun ya itu akan memberikan uangnya kepada setiap orang itu tuh berkala ya. Saya punya keluarga besar, Pak D, Bude, PNS, pensiun terima uang setiap bulan dari negara. Tapi pernah nggak bertanya, kenapa negara tidak memberikan uangnya sekaligus? Padahal, kalau diberikan uangnya sekaligus, kan orang-orang akan memiliki keuntungan yang tidak terlihat gitu loh. Ya, daya belinya lebih terjamin. Tapi kenapa negara atau perusahaan itu cenderung bagikannya tiap bulan? Ya, ini bukan masalah gak adil, enggak. Ini masalah masyarakat awam itu sendiri yang rakus, boros. Coba dibagiin 7 juta, 7 juta, 7 juta, juta. Dibandingkan langsung 25 juta. Kalau 7 juta mungkin oke lah buat makan bulanan, makan ini, makan ini, makan ini. Tapi kalau misalnya 25 juta gimana? Langsung dibeliin motor. Itu udah kronis sekali ya. Ya coba, bahkan dari materi sepertinya aja kita bisa ngomong sesuatu yang sangat real. Ya, bukan mata kuliah lagi, ini sebenarnya pelajaran kehidupan malah gitu loh. Ya, ya. Ini menyenangkan kok.
materi ini menyenangkan, bingung tapi menyenangkan kalau kamu udah paham. Ya, ini yang gampang ya. Terus kemudian soal 2 ini sedikit masuk ke konteks perusahaan. Ya. Nanti semester 3 semester 4 kalian akan dapat. Tapi coba aja di sini ya. Sebuah perusahaan sedang menilai proposal sebuah proyek dengan nilai investasi sebesar 4 tahun. Oke. Terus kemudian nilai investasi dicoba dengan 2 pertimbangan, yaitu pertama dengan suku bunga 15% per tahun. Kedua, perusahaan akan menerima 80 juta pada akhir tahun ke-8. Apakah proposal tersebut diterima atau ditolak? Nah, kalau ada kata-kata sebenarnya ya, ini adalah kalimat yang akan kalian akrab sekali dengar pada mata kuliah manajemen keuangan, praktikum manajemen keuangan, dan studi kelayakan bisnis. Semester 3, semester 4, semester 5. Ya. Nah, coba kita lihat ya di sini. Pertimbangan 1, ya. Sama-sama suku bunga 15%, ya. Jumlah penerimaan 8 kali, ya, alias 8 tahun. Anggap aja misalnya penerimaannya setiap tahun sekali gitu. Ya. Terus di pertimbangan yang pertama, ya, perusahaan ya itu menghasilkan aliran kas masuk secara konstan sebesar 10 juta. Berarti yang pertama adalah 10 juta. Konstan. Menerima, maka sifat PMT, payment, meskipun namanya pembayaran ya, payment. Tapi karena ini sifatnya menerima, berarti positif. Ya. Terus ada kata-kata nilai investasi di sini. Nah, nilai investasi di sini, coba lihat. Ini kan nilainya berapa? 40 juta. Nah, masalahnya adalah 40 juta ini keluarnya kapan? Apakah keluar di akhir proyek? Apakah keluar selama proyek? Atau keluarnya di awal proyek? Dalam kasus ini, yang namanya nilai investasi awal, itu pasti awal periode. Maka sebenarnya kata-kata nilai investasi, ya, itu pasti minus 40 juta. Nah, tinggal diterima aja, tinggal dihitung aja ya, present value-nya. Ya. Coba di sini saya ubah aja di sini. Oke, ini saya copy paste, saya ubah di sini kata-katanya. Rate period sama ya, suku bunga, terus ini jumlah penerimaan, kemudian nilai periodikal, kemudian nilai investasi awal, kemudian ini PV ya, present value. Kemudian ini kesimpulan. Oke. Nah, coba tadi terimanya berapa periodikal ini di sini? 10 juta ya. 10 juta. Nilai investasi awalnya adalah 40 juta. Oke, berarti kita coba PV ya. Rate-nya 10. Sorry. Ini masih yang lama ya. Ini 15%, terus ini tadi 8 tahun, selama 8 tahun. Kemudian PV. Rate, titik koma, NPR, titik koma, PMT, nilai vertikal. Terus kemudian ya, investasi awal ini tipenya nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti anggap aja. Oke ya, jadi ini penyelesaiannya di E7 adalah PV adalah E3, E4, E5. E3, E4, E5. PV, E3, kalau di sini D2 ya. Ini, sorry. Rate, NPR, PMT. PV nggak ada, tipe nggak ada. 44 juta sekian. Nah, coba kita lihat. Nilai investasi awalnya adalah 40 juta. Sementara present value-nya itu adalah 44 juta. Kalau ternyata present value-nya, ya, nilai sekarang yang diterima itu lebih besar daripada nilai investasi yang senyatanya sudah keluar, maka ini kan worth. Ya, kita susah payah mengerjakan proyek selama 8 tahun,
Kemudian ketika kita present value kan, nilainya lebih tinggi daripada nilai investasi awal. Worth nggak? Worth alias bisa diterima. Tapi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya perusahaan akan menerima 80 juta pada akhir tahun ke-8, ya, berarti kan jadinya seperti ini. Nah, 15% dan 8-nya masih sama ya. Cuma di sini kita nggak menerima setiap tahun. 10 juta itu nggak ada ya. Artinya cuma apa? Nilai investasi awal ya. Dan di sini adanya adalah nilai akhir yang diterima. Kan? Di sini berarti adalah 80 juta ya. Oke, ini salah. Oke. Jadi di sini untuk penyelesaian di sini ya, rumusnya adalah K7. PV K3 K4 titik-titik K5. Coba, kenapa kok titik koma? Ya, karena kita lihat di sini. Rate-nya sama 15%, ya. Jumlah penerimaan sebanyak 8 kali, ya. PMT, apakah ini PMT? Ya kan enggak. Kalau enggak berarti kan skip. 80 juta itu apa? Yaitu nilai yang ada di akhir tahun ke-8. Akhir tahun ke-8 adalah 8 tahun kemudian. 8 tahun kemudian itu adalah masa depan. Kalau mau masa depan berarti future value. Berarti ini. Ya, tipenya tuh. Coba kita lihat. Kalau misalnya kita menunda penerimaan, ya kita menunda penerimaan nih. Kayaknya sama ya, 10 juta kali 8 kan 80 juta. Tapi impact-nya beda. Kalau kamu terima lump sum-nya 80 juta di akhir tahun, kamu cuma bisa beli sesuatu 26 juta. Dibanding kalau kamu terimanya nyicil 44 juta. Apalagi kalau terimanya 80 jutanya di sejak awal tahun. Wah, itu lebih mantap lagi nanti present value-nya. Nah, kalau sini kita lihat nih. Kita susah-susah kerja 8 tahun, dibayar di akhir. Ternyata nilainya sama aja 26 juta. Cocok nggak dengan 40 juta? Ya kan nggak worth. Alias apa? Tidak bisa diterima. Alias ditolak. Ya, itu satu cara mengerjakan, ya, satu cara mengerjakan. Nanti semester 3, semester 4 kamu akan menemukan metode yang baru lagi, cara yang baru lagi, ya. Ini hanya salah satu cara mengerjakan dengan tabel acuan seperti ini. Ya, itu. Oke, tugas untuk kalian ya. Di sini ya, silahkan kalian itu mengerjakan soal 1, soal 2. Itu boleh ya, boleh dengan menggunakan ini atau kemudian yang ada di modul. Silahkan, saya nggak membatasi kalian mau pakai cara mana. Mau pakai cara ini silahkan ya, kalian termasuk menurut saya itu cara tergampang. Ya, nih, saya ingin kalian, ini tujuan saya membuat tugas ini adalah kalian tuh paham, ya, paham praktik investasi di dunia nyata, walaupun hanya mengandalkan angka-angka yang sederhana. Jadi soal yang pertama itu tentang pertanyaan, bagaimana kalau kamu itu nabung doang, ya, dan bagaimana kalau kamu ya itu investasi. Ya, jadi soal 1 itu adalah produk bank, yaitu nabung, deposito. Soal 2 adalah investasi, bukan produk bank. Yang satu, nih hati-hati ya, yang satu ada pajak loh ya, pajak bunga. Kalau misalnya bunganya 27% per tahun, sementara ada pajak bunga 20%, ya berarti harusnya bukan 7% nanti ya rate-nya ya, tapi 7% dikurangi 20%-nya 7%. Atau dengan kata lain, 7% kali 80%. Ya itu hasilnya buat rate-nya. Ya. Jangan lupa ada kata-kata tahun, ada kata-kata bulan. Ya. Seperti itu. Soalnya juga sama. Ya. Ada kata-kata dalam tahun, ada kata-kata dalam bulan. Dan jangan lupa ada kata-kata akhir tahun, ada awal tahun. Seperti itu. Ya. Ini menguji kecermatan kalian dan kesimpulan dari soal ketiga itu kan harus paham bahwa lebih baik ya lebih baik kalian itu investasi atau cuma ngendonkan uang kalian di bank, intinya begitu ya.
Jawabannya kan udah tahu ya, udah pasti ya. Harusnya investasi soal 2 pasti hasilnya akan lebih bagus daripada soal yang pertama. Itu pasti, jawabannya itu pasti kok jawabannya. Tapi saya inginkan membuktikannya dengan ilmiah, ya, sehingga kelak kalian tidak akan terombang-ambing perkataan para salesman investasi itu. Karena kalian bisa mengidentifikasi apakah sebuah peluang itu benar-benar menguntungkan atau tidak. Baik, itu untuk video paruh pertama ya tentang fungsi finansial, yaitu fungsi nilai waktu uang. Nanti video kedua akan saya lanjutkan dengan fungsi uh, payment ya, fungsi payment khususnya untuk pembayaran utang.